Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu materi sudut. Mungkin sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa belajar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak ibu semuanya, nanti ibu akan menjelaskan apa itu sudut, jenis-jenis sudut, alat untuk mengukur sudut, ya. Terus nanti sudut pada segitiga itu ada berapa jumlahnya, sudut pada segi empat itu ada berapa jumlahnya. Jadi anak-anak ibu semua tolong diperhatikan baik-baik agar semuanya bisa melihat dengan seksama, ya. Baik anak-anak ibu, ya, kita akan memulai pelajaran kita. Baik, di papan tulis sudah ada pembelajaran kita, yaitu tentang sudut, ya. Ya, itu ada tulisan sudah ibu tulis tadi sebelumnya. Itu sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang bertemu pada suatu titik. Nah, mungkin anak-anak masih kurang jelas itu gimana sih yang dikatakan sudut gitu, ya. Jadi ibu akan menggambarnya, mungkin dengan gambar anak-anak akan lebih paham, ya. Kita akan membuat sebuah sudut, ya, seperti ini garis, ya. Ini garis namanya satu garis dan ini dua garis. Nah, ya kan? Tadi daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Nah, ini pada suatu titik, ya. Satu garis, dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Maka titik inilah yang dikatakan dengan sudut. Nah, ini yang namanya sudut. Sedangkan ini itu namanya kaki sudut. Nah, kaki sudut, ya. Ini kaki sudut juga. Nah, sedangkan ini, ya, ini namanya titik sudut. Titik sudut. Nah, sudah dapat kita, ya? Dapat gambarnya? Ya. Berarti sudut itu adalah daerah. Ini daerah namanya nih, ya. Ini daerah. Daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik, ya, pada suatu titik. Nah, dan titik itu dikatakan titik sudut, sedangkan garis yang tersebut, dua garis tersebut itu dikatakan dengan kaki sudut. Ya, udah paham, ya, dengan sudut, ya, anak ibu semuanya. Baik, kita lanjut kepada alat pengukuran sudut, ya. Ketika kita ingin mengetahui jumlah sudut, kita bisa menggunakan busur derajat, ya. Mungkin itu anak ibu bisa membelinya di toko-toko buku terdekat atau fotokopi. Ada biasanya, ada yang 3.000, ya, ada yang 500 dulu, ya, kalau nggak salah. Sekarang apa 2.000 atau berapa. Itu dia, seperti itu gambarnya, ya. Kurang lebih seperti inilah, ya. Nah, pada busur alat pengukur sudut ini ada yang dikatakan skala 0, itu skala luar. Ada yang dikatakan skala 0, skala dalam. Nah, ini di dalamnya, ini nolnya di luar, ya. Ya, paham anak ibu semuanya, ya? Ya, kemudian ada juga garis nih, titik pusat busur. Nih dia titik pusat busur. Nah, dia tegak lurus biasanya, ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada nih dia, nih titik garis ini dikatakan garis alas busur derajat, itu namanya. Ya, baik anak-anak ibu, ya. Di luar ada juga ini namanya tepi skala, ya. Yang garis-garis itu ada tepi skala. Itu ada angka-angkanya di situ, anak-anak, banyak angka-angkanya, ya. Pokoknya sampai angkanya 180. Nah, nanti mungkin ibu akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur juga, nanti akan ibu berikan contohnya pada anak-anak ibu, ya. Baik, setelah kita mengetahui alat pengukuran sudut, maka kita akan pergi atau melihat lagi yang dikatakan dengan jenis-jenis sudut. Setelah kita mengetahui sudut, alat pengukuran sudut, kita juga akan melihat jenis-jenis sudut, ya. Nah, ini udah ada gambar. Ada gambar 4 biji gambarnya. Ada 4 buah gambar.
Ya, bingung ya anak-anak ya? Ini gambar apa? Seperti itu ya. Baik, jenis-jenis sudut itu ada 4. Ya, ada 4 ya. Jenis-jenis sudut ada 4. Yang pertama itu ada sudut lancip namanya. Ya. Yang pertama itu ada sudut lancip. Yang kedua itu ada yang namanya sudut tumpul. Yang ketiga ada sudut siku-siku. Yang keempat ada sudut tegak lurus. Sudut berpelurus ya. Berpelurus namanya. Kalau yang tegak lurus itu sudut siku-siku. Ini tegak lurus namanya. Ya. Nah, dah lihat anak-anak ibu semuanya, nampak semuanya ya. Mau diperhatikan ya, itu ada jenis-jenis sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku atau tegak lurus, dan sudut berpelurus ya. Yang mana dikatakan sudut lancip? Nah, ini yang namanya sudut lancip. Ini namanya sudut lancip. Sudut lancip itu dia berukuran di bawah, boleh kita tulis di gini aja ya, antara 0 derajat sampai 89 derajat. Nah, seperti itu ya. Sudut lancip itu ukurannya antara 0 derajat sampai 89 derajat. Ya, kalau sudut tumpul itu antara 91 derajat sampai 179 derajat. Itu yang dikatakan sudut tumpul ya. Kalau sudut siku-siku itu hanya satu dia. Besarnya 90 derajat. Itu selalu pasti ya. Sudut siku-siku atau sudut tegak lurus itu pasti besarannya 90 derajat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya. Kemudian satu lagi sudut berpelurus itu pasti juga besarnya itu 180 derajat. Nah, itu besaran sudutnya. Diingat baik-baik ya. Biar anak-anak paham akan jumlah sudut dan apa nama sudutnya. Ya, seperti itu ya. Kalau digambar ini yang kedua, sudut apa? Ya, dia selalu dengan tanda seperti ini dia biasanya. Ini namanya sudut siku-siku. Kalau dia seperti ini, garisnya lurus, agak mereng, itu namanya sudut tumpul. Ya, pandai sekalian anak ibu ya. Kemudian ada apa lagi? Ini namanya sudut berpelurus. Seperti ini tanda sudut berpelurus. Ya. Ini namanya sudut berpelurus. Pelurus. Baik. Ya, sudah lihat semua anak ibu ya jenis-jenis sudut. Ya, seperti itu dia. Ya. Semoga anak ibu paham dengan jenis-jenis sudut, maka kita akan melanjutkan tentang pengukuran sudut pada bangun datar. Pengukuran sudut pada bangun datar itu jumlah besar sudut pada bangun segitiga itu selalu berjumlah 180. Kalau jumlah besar sudut pada bangun segi empat itu selalu berjumlah 360. Ya. Kalau pada sudut berpelurus tadi tetap 180 ya. Oke. Baik, biar kalian lebih paham seperti ini ya. Jadi kita gambarkan segitiga. Misalnya sudut A, sudut B, sudut C gitu ya. Boleh ya. Sudut A, sudut B, sudut C. Boleh.
Misalnya sudut A ini nilainya 65. Ya kan? Kemudian diketahui sudut C ini 50, misalnya 50 derajat. Yang ditanya sudut B, berapakah sudut B ini? Nah, ingat tadi ya, segitiga itu ya, besar sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi segitiga yang sudah ada 180 derajat. Ini cari sudut, kalau mau cari sudut B, nah seperti ini tulisannya. Sudut B 180 dikurangi 65 derajat dikurangi 50 derajat. Ayo berapa hasilnya? Boleh kita cari secara susun ya. 180 dikurangi 65. Kurangi dulu. Ya, pinjam ya. 10 kurang 5, 5. 7 kurang 6, 1. 1 kurang 1, 1. Kemudian dikurangi lagi 50. 5 kurang 0, 5. 1 kurang 5 nggak bisa ya. 11 kurang 5. 11 kurang 5, ayo 6. 0 kan? Ya, berarti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya adalah 65. Ya, di sini kita taruh 65. Berarti hasilnya 65 ya. Sudut B-nya. Nah, seperti ini. Atau kita ingin membuktikan, boleh ada pembuktian di sini ya. Pembuktian. Nah, seperti itu ya. Boleh. Segitiga A, B, C sama dengan 180. Ya kan? Maka kita harus menjumlahkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Ya. Tadi sudut A-nya berapa? 65 ya. 65 ditambah sudut B-nya 65 juga ditambah 50 derajat ya. Ayo, coba ditambah. Harus nilainya 180. Ayo, bisa tidak? Bisa ya. Coba. Boleh kita cari dengan cara bersusun, boleh juga ya. 65 ditambah 65 ditambah 50 ya. 5 tambah 5, 10, taruh 1 sini ya. 1 tambah 6, 7 tambah 6 berapa? 13 tambah 5 berapa? 18. Jadi benar ya. Benar sekali. Nah, berarti sama dia ya dengan hasil yang kita cari tadi. Ya, seperti itu. Faham anak-anak Ibu ya? Cara mencari besar sudut melalui hitungan. Ya, seperti itu ya. Ya, baik. Tadi Ibu mungkin juga ya sedikit Ibu ulang ya. Jadi cara melihat membaca sudut itu di sini kita taruh sudut A boleh ya, sudut A, B, C. Jadi dibaca dia seperti sudut C, boleh sudut B dulu ya, boleh B, A, C. Boleh taruh B, A, C. Ini sudut A ini harus selalu di tengah dia, karena dia merupakan titik sudut. Ya, paham ya? Boleh bacanya sudut BAC, boleh baca sudut CAB. Yang penting titik sudutnya selalu di tengah. Ya. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu tentang sudut. Mungkin lain waktu kita akan menjelaskan lagi lebih detail lagi ya anak-anak Ibu ya. Semoga dengan penjelasan Ibu ini anak-anak Ibu paham tentang sudut dulu. Ya, paham tentang sudut dulu. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.